Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dalam video pembelajaran yang membahas tentang analisis dan perancangan sistem. Dalam video kita kali ini, kita akan melanjutkan membahas tentang perancangan sistem dengan menggunakan model UML atau Unified Modeling Language. Kali ini yang akan kita bahas adalah perancangan kelas diagram pada UML. Masih bersama dengan saya, Syahrullah Bisa. Baik, kelas diagram atau diagram kelas itu adalah sebuah diagram yang menggambarkan struktur dari sistem yang dilihat atau dipandang dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat di dalam membangun sebuah sistem. Nah, di dalam kelas-kelas yang akan kita gunakan di dalam membangun sebuah sistem nanti ini, itu terdapat atribut dan juga metode atau operasi. Atribut itu apa? Atribut itu adalah variabel-variabel yang dimiliki atau properti yang melekat pada kelas yang akan kita rekam datanya. Contoh, misalnya kalau kelasnya adalah kelas buku di sistem informasi perpustakaan, maka atributnya bisa judul buku, tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Atau kalau misalnya di dalam sistem informasi akademik, sebut saja salah satu kelasnya, misalnya kelas mahasiswa, maka atribut-atributnya seperti NIM, nama mahasiswa, alamat, nomor telepon, email, dan sebagainya. Kemudian metode atau operasi itu adalah fungsi-fungsi yang nanti akan melekat atau akan dimiliki oleh satu kelas di dalam diagram yang kita kembangkan. Misalnya metode ubah data atau metode tambah data. Ya, seperti itu misalnya. Nah, sebelum kita membahas contoh, kita lihat dulu simbol-simbol yang digunakan di dalam membangun sebuah kelas diagram. Simbol kelas itu dinyatakan dengan sebuah segi 4 seperti ini, yang kita bagi atas 3 bagian. Bagian pertama itu adalah kita tuliskan nama dari kelasnya, di mana dalam menuliskan nama kelas haruslah diawali dengan huruf kapital. Ya, harus diawali dengan huruf kapital, dan yang lainnya boleh menggunakan huruf kecil. Kemudian pada bagian yang kedua, di bawahnya, itu kita cantumkan keseluruhan atribut atau variabel yang akan kita rekam berkaitan dengan kelas yang kita buat. Misalnya di sini kalau kelasnya koleksi, maka atributnya misalnya ID koleksi atau bisa kode koleksi. Kemudian judul. Nah, pada saat kita menuliskan nama-nama atribut yang ada di dalam kelas itu, nanti dicantumkan pula tipe data yang akan digunakan oleh atribut itu. Misalnya ID koleksi, tipe datanya integer. Ya. Judul, nah ini harusnya bukan integer ya, harusnya dia adalah varchar. Ya, karena judul itu berbentuk huruf. Kemudian di bagian ketiga itu adalah metode. Ya. Metode. Jadi nanti dalam menuliskan metode atau operasi itu formatnya adalah diawali dengan modifier name-nya, ya,
diawali dengan modifier name-nya atau nama metodenya, kemudian diikuti dengan parameter yang digunakan dan tipe dari parametersnya. Biasanya tipe di sini itu mengikuti jenis-jenis tipe data, lalu return value-nya atau tipe data untuk return value-nya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau kita menggambarkan satu kelas diagram, metode ini biasa tidak wajib ada. Kalau misalnya metode itu merupakan spesialisasi dari satu kelas yang sudah general di atasnya. Misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada simbol association. Simbol association ini simbol penghubungnya ya antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Nah, simbol association ini mengindikasikan bahwa suatu kelas itu memiliki hubungan dengan kelas yang lain. Sehingga dia menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Misalnya di sini ada kelas koleksi, lalu di sini ada kelas transaksi peminjaman, lalu di association dihubungkan dengan tanda garis seperti ini. Nah, association itu bisa berbentuk directional association atau satu arah saja. Seperti ini, satu arah. Ya. Nah, ini menggambarkan bahwa pesan terjadi hanya dari satu kelas, sedangkan kelas yang lainnya itu bersifat pasif. Ini yang bersifat pasif. Kemudian bidirectional association atau dua arah itu menggambarkan bahwa pesan dari kedua kelas yang saling berelasi. Ya, bisa saja nanti terjadi seperti ini. Ya. Selanjutnya komponen atau simbol berikutnya adalah aggregation. Simbolnya adalah seperti ini. Ya, kalau association tadi itu simbolnya adalah seperti ini. Ya. Nah, kalau aggregation seperti ini lebih spesifik daripada association tadi. Ini mengindikasikan bahwa suatu kelas itu merupakan bagian dari kelas yang lain namun bersifat tidak wajib. Jadi dia bersifat tidak wajib, jadi boleh ada dan boleh juga tidak ada. Kemudian selanjutnya adalah composition. Ya, composition itu simbolnya ini. Ini bersifat wajib. Jadi kelas yang lain itu bersifat wajib dan relasi ini juga mengindikasikan bahwa satu kelas yang menjadi bagian kelas yang lain itu akan terhapus ketika kelas yang memilikinya itu dihapus. Misalnya kalau kelas buku ini kita hapus, maka dengan sendirinya kelas cover itu juga akan ikut terhapus. Generalization. Generalization itu simbolnya adalah ini, perhatikan tanda panahnya. Ini agak mirip dengan simbol generalization waktu kita belajar tentang use case. Use case itu yang biasa di generalization itu adalah aktor dan use case-nya. Jadi use case juga bisa di generalization, kemudian aktor juga bisa di generalization di use case-nya, di diagram use case. Ingat kembali videonya bisa dilihat-lihat kembali. Nah, ini dikenal sebagai inheritance yang mengindikasikan bahwa suatu kelas itu adalah merupakan child. Ya, dia adalah turunan dari kelas yang lebih spesifik atau bersifat parents atau superkelasnya. Gitu. Nah, kalau di use case itu berarti dia kita sebut dengan istilah use case tambahan seperti itu. Nah, kemudian multiplicity itu mengindikasikan berapa banyak objek dari satu kelas itu terrelasi ke objek yang lain. Misalnya kalau kita menggunakan simbol tanda bintang, berarti itu banyak. Ini mirip dengan cardinality relasi yang ada di diagram entity relationship. Jadi bintang itu menandakan banyak atau many, kemudian 0 itu berarti tidak ada. Kalau 1 berarti 1 bisa tidak dituliskan di sini. Kemudian 0 sampai bintang itu berarti 0 sampai banyak. Kemudian 1 sampai bintang berarti 1 sampai banyak. Dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ya, berarti ini bisa 1 sampai bintang. Ya, ini bintang sini.
Nah, berarti berelasi 1 sampai banyak. Lalu modifier atau tadi metodenya, simbol-simbol yang digunakan pada metode atau operasi itu bisa menggunakan simbol tambah, berarti dia bersifat public. Jadi dia visibility public, artinya membuat visible terhadap kelas yang lain. Artinya di sini bahwa metode itu bisa diakses oleh kelas yang lain. Ya. Kemudian tanda pagar itu berarti protected, sehingga membuat visible terhadap turunannya. Ya, turunannya bisa, tetapi dia diprotected. Kemudian tanda kurang itu berarti membuat visible hanya dalam satu kelas, sehingga dia kelas atau metode itu dia bersifat privat. Nah, kemudian simbol berikutnya ini simbol air atau gelombang itu visible untuk semua kelas dalam satu paket, jadi dia bersifat paket. Nah, nanti kalau Anda belajar pemrograman berorientasi objek pasti akan paham bagaimana suatu metode yang harus bersifat public, bagaimana yang bersifat privat, yang paket yang bagaimana, dan seterusnya. Nah, kita lihat contoh ya. Yang bersifat generalisasi, simbolnya seperti ini. Ya, ini semua generalisasi. Berarti ada sebuah kelas, namanya kelas buku. Kemudian atributnya ada ISBN bertipe karakter, kemudian ada penerbit bertipe karakter, pengarang bertipe karakter. Lalu kita buat satu kelas child-nya, ini parents misalnya, majalah, berarti ada ID-nya, kemudian ada publisher-nya, dan ini adalah spesialisasi dari kelas buku, jadi dia bersifat turunan. Sama halnya dengan tugas akhir, ini juga generalisasi dari buku. Kemudian referensi, ya seperti itu. Nah, buku ini juga bisa jadi adalah spesialisasi dari kelas yang bersifat general, yaitu koleksi. Ini. Karena buku itu kan termasuk koleksi ya. Sehingga ada ID koleksi, judul, kemudian CD, referensi, ya seperti itu. Dan CD itu juga sebuah kelas yang merupakan generalisasi dari koleksi. Ini. Jadi masing-masing kan seperti itu. Kemudian kita lihat contoh agregasi. Agregasi itu simbolnya ini berarti tidak bersifat wajib. Yang bersifat wajib itu adalah komposisi. Artinya bahwa suatu buku itu bisa memiliki satu CD. Ini model asosiasinya ya, model hubungannya. Boleh memiliki satu CD, tetapi boleh juga tidak memiliki CD. Nah, makanya tidak wajib. Jadi bentuk relasinya seperti itu. Kemudian kalau komposisi itu dia bersifat wajib. Artinya relasi antara tugas akhir dan penulis itu dapat dibaca bahwa sebuah tugas akhir wajib memiliki seorang penulis. Ini model relasinya seperti ini, model asosiasinya. Demikian juga dengan relasi antara referensi dengan penulis, itu juga wajib. Sehingga ini disebut dengan istilah komposisi. Ya, kalau ini tadi apa? Agregasi ya. Yang lainnya ini turunan, kelas turunan. Nah, kelas diagram sistem informasi perpustakaan kita gambarkan secara lengkap seperti ini dari pecahan-pecahan tadi. Jadi transaksi pengembalian itu memiliki relasi ya asosiasi secara turunan dari transaksi peminjaman, karena tidak bisa terjadi transaksi pengembalian kalau tidak ada transaksi peminjaman, dan ada relasi atau asosiasi biasa antara kelas denda dengan kelas transaksi pengembalian. Kemudian superkelas atau varen dari kelas anggota, generalisasi, spesialisasinya itu bisa mahasiswa, karyawan. Nah, kemudian karyawan ini juga bisa menjadi generalisasi dari petugas perpustakaan, karena tugas perpustakaan itu pasti adalah seorang karyawan. Nah, seperti itu.
Nah, ini ada relasi petugas perpustakaan dengan transaksi peminjaman, anggota juga ada relasi transaksi peminjaman. Nanti bisa dikasih di sini 1 sampai bintang karena apa istilahnya multiple-nya itu bisa meminjam lebih dari 1. Jadi misalnya dibuat aturan boleh meminjam koleksi perpustakaan maksimal berapa gitu. Nah, model seperti itu. Sama dengan buku tadi, ini sudah dijelaskan contohnya. Ya. Seperti itu pembahasan kita tentang diagram kelas. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.